Ini kayaknya saya sendiri baru tahu setelah membaca ini, dan mungkin teman-teman pun banyak yang belum tahu tentang hal ini ya. Teman-teman sekalian, kita tahu sering mendengar ada Shiratal Mustaqim, ya. Sirat. Nah, apa itu Shiratal Mustaqim? Abi. Jawab. Apa? Jembatan apa? Ya. Hah? Penyeberangan ya. Oke. Bayangan kita, orang yang paling hebat untuk melewati Shiratal Mustaqim itu apa? Kedudukan di hadapan Allah. Soleh. Terus apa lagi? Syahid. Syuhada. Oke. Terus apa lagi? Apa lagi? Abi tanya anak, ibu-ibu. Kira-kira orang yang hebat melewati Shiratal Mustaqim tuh tadi kan dijawab Nabi, Rasul, Syuhada. Terus apa lagi? Orang soleh, Shodikin. Terus Masya Allah. Tuh betul apa yang saya bayangkan. Saya pun agak surprise, terkejut dengan berita pagi ini ya. Keliru semua. Keliru semua. Bukan orang soleh, bukan orang mukmin, bukan. Lihat ya. Baik. Saya ambil dari dua kitab. Nah, satu buku Dahsyatnya Neraka karya Saiful Bahri. Yang kedua kitab Syu'abul Imam karya Imam Al-Baihaqi. Dua itu saja cukup mewakili dari kitab-kitab yang lain yang sejalan isinya. Ya. Baik, saya akan urutkan satu persatu bagaimana rahasia pada pagi ini kita buka. Karena saya juga terus terang saja ketika membaca ini terkejut ya. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 71 ya. Jadi memang satu-satunya jalan tuh Shiratal Mustaqim menuju surga itu. Tidak ada pintu lain, tidak ada jembatan lain, tidak ada pintu lain. Melalui satu itu. Ya. Dan ternyata setiap orang yang melewati itu, baik keadaan, kondisinya maupun kecepatannya tergantung kedudukan orang di mata Allah saat itu. Ya. Tadi teman-teman sudah menjawab yang paling dimuliakan, yang paling cepat, yang paling selamat lah gitu ya. Itu tadi kan ada syahid, ada beriman, ada orang mukmin, macam-macam tadi. Dan ternyata saya pun berpikir yang sama, tetapi ternyata bukan itu. Dan ini menjawab misteri yang selama ini saya juga, kenapa kok, ya Allah, kenapa begini? Kenapa kok seperti sesuatu yang bertolak dengan pemikiran kita? Ya. Di dalam surat Maryam itu tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melewatinya, yaitu Shiratal Mustaqim, di atas neraka ya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan tuh. Nggak ada jalan lainnya. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saya ingin gambarkan dulu bagaimana situasi Sirat itu ya. Tempat yang licin sehingga mudah terpleset. Digambarkan. Licin. Ya. Dibentangkan, Sirat itu dibentangkan di atas jahanam. Di bawahnya jahanam kan. Atau disebutkan Al-Jisr. Ya. Jadi mengerikan. Di bawahnya api meledak-ledak jahanam. Jadi ibarat melewati matahari mungkin ya. Nah, oke. Kita kupas sekarang. Siapa sesungguhnya orang yang paling hebat di mata Allah? Di luar dugaan kita semua ya. Saya sendiri juga luar. Terbukti saya tadi sampel tidak ada yang bisa tepat jawab. Yang pertama, yang paling tidak beruntung, yang paling sial, yang paling menderita. Ya.
yaitu orang yang durhaka, yang akan berjalan di atas sirat dengan gemetar. Kalau gemetar, terpleset nggak kira-kira? Terpleset. Orang yang durhaka kepada Allah, tentu durhaka kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, yang 1 bulan perjalanannya. Dari awal sirat jembatan itu sampai akhir itu 1 bulan perjalanannya. Bayangkan. Mengerikan kan? Waduh. Ya ibarat tukang sulap kan? Di atas tali kecil, di bawahnya api yang menyala-nyala ya. Yaitu orang yang taat. Tuh. Orang yang taat 1 bulan perjalanannya. Jadi orang yang taat belum tentu dianggap yang paling hebat oleh Allah. Bisa jadi dia merasa taat, tetapi mungkin tadi ada perbuatan-perbuatan bid'ah, ada perbuatan-perbuatan yang barangkali pendapatnya dia benar, padahal itu hanya gara-gara dia tidak mau mendengar yang lain, terlalu taklid buta terhadap kiainya dan sebagainya. Walaupun dia orang yang baik dan taat. Bisa jadi ini orang-orang ya. Kecuali mungkin melampaui batas yang ukuran Allah. Ya. Yang mungkin perbuatan-perbuatannya walaupun taat, masih Allah ampuni, masih Allah toleransi. Ya. Tapi itu pun 1 bulan perjalanan di dalam sirat itu. Yang ketiga, lebih baik lagi nih. Tadi kan gemetar dan pasti jatuh. Ya. Namanya gemetar pasti jatuh. Kan? Yang kedua, yang taat. Lebih baik gitu ya. Yang ketiga, yang melaksanakan haji. Tentu haji mabrur ya. Haji yang benar-benar dibiayai oleh jerih payah, rezekinya sendiri, kemudian niatnya karena Allah, tidak share foto-foto di nyampe sana. Sekarang ini kan hampir 90% syuting, foto-foto. Makanya lihat, saya tidak pernah membagikan ketika saya di Mekah. Saya tidak mau, ya. Karena saya tahu, baca hadis-hadis itu saya tahu bahwa ini bisa merontokkan kita, ya. Bahkan saya pernah umroh itu tidak pernah bilang-bilang ke tetangga. Saya ingin menjaga itu. Jadi artinya sekarang ini belum tentu mabrur. Karena ke sana berbangga-bangga dengan oleh-oleh kan. Padahal oleh-olehnya beli di Mangga 2. Bagi-bagi gitu ya. Kebanggaannya itu. Terus foto-foto, terus kemudian ngomong di depan Ka'bah, di depan Masjid Nabawi dan sebagainya gitu ya. Membagi-bagikan ke grupnya segala macam. Silahkan yang mau doa, saya akan sampaikan. Jadi sulitlah untuk haji mabrur sekarang ini, saya lihat, mohon maaf, sulit ya, di mata Allah, karena lebih banyak untuk senang pamer ya, riya. Padahal riya itu bagian dari syirik, perilaku syirik ya. Belum lagi karena korupsi, belum lagi karena mau manipulasi, semua rezekinya juga belum tentu halal. Nah, jadi berat sebetulnya. Kalau Anda yang pernah haji, kemudian, waduh, alhamdulillah selamat berarti ya, walaupun 1 hari penuh ke siratnya, belum tentu Anda haji mabrur, ya, haji yang Allah ridhoi, belum tentu. Dan saya berprasangka baik bahwa karena ini berprasangka baik, maka orang-orang yang benar-benar mabrur itu tidak banyak. Nah, maka tolong lain kali kalau haji lagi, sudahlah, nggak usah ada yang tahu, minta maaf ke beberapa orang yang kira-kira kita keliru, kemudian nggak usah foto-foto lagi, kalau bisa nggak usah belanja apa-apa, tidak usah bekal duit bawa banyak-banyak untuk oleh-oleh. Sudah, menurut saya, karena Allah saja, kalau perlu nggak ada yang tahu, ya, kecuali anak dan keluarga dekat. Nah itu insya Allah ya. Tadi yang orang yang taat 1 bulan. Yang kedua, apa tadi? Yang naik haji 1 hari penuh.
melewatinya ya. Nah, berikutnya apa coba yang Allah hargai? Mati syahid. Tuh, mati syahid itu di urutan keberapa ini? Kalau dari atas tuh. Urutan keempat loh, mati syahid ini. Masya Allah, saya juga agak kaget ini ya. Kalau di atas, urutan keempat itu, mati syahid. Akan melewati dengan kecepatan bagai kuda. Oh. Kerpak gitu ya. Kan kuda gimana sih? Kecepatan kuda. Ya tapi alhamdulillah ya. Masya Allah. Kalau tadi orang taat sebulan, orang naik haji mabrur, dengan berbagai pengorbanan bisa naik haji, ya dengan ikhlas, tulus, tidak pamer, tidak ria, insya Allah. Tapi kalau ria, walau alam sepertinya gagal dalam satu hari penuh. Ya, apalagi hasil duitnya nggak jelas. Apalagi sponsori pamer lagi. Selesai. Nah, mati syahid urutan keempat loh. Dengan kecepatan kuda ya, bagai kecepatan kuda. Ya bisa sejam. Kalau tadi kan melakukan haji satu hari, ya dibimbing sejam, 2 jam. Berikutnya, orang yang dikasihi para kekasih Allah. Tuh. Kecepatannya bagi apa? Bagi burung terbang. Kecepatannya. Jadi lebih cepat burung daripada kuda kan. Memang kalau sudah burung kecepatan penuh memang cepat sekali ya. Di atas orang yang syahid. Kekasih Allah tuh bisa jadi para nabi ya. Kalau memang atau para aulia atau para pewaris nabi lah yang sesungguhnya ya. Tentu kalau nabi ini pasti paling cepat pertama ya. Karena segalanya nabi itu. Tapi bisa saja kekasih Allah itu para ulama yang juga banyak dosa, apa ya, ya benar-benar dicintai oleh Allah ya, baik itu karena takdir maupun karena usaha. Ini bagi burung terbang. Kemudian berikutnya, yang beruntung berikutnya adalah orang alim. Nah, bayangkan ya, orang alim itu kecepatan seperti angin. Jadi di atas burung kecepatannya. Seperti angin yang tertiup kencang. Yang melewati sirat urutan kedua. Jelas ya? Maka ternyata urutan pertama. Seperti kecepatan kilat. Siapa? Siapa? Saya kasih hadiah apa nih? Ya. Ayo. Ini ada ustadznya. Ayo dites nih ustadz. Jangan ngetes ustadz. Nanti apa namanya? Kualat nanti. Kejutan. Mau bayangin di sini ada 45 orang yang aktivis semua di sini. Rata-rata belajar agama terus. Tidak bisa jawab. Berarti ini memang banyak orang nggak tahu. Dilalaikan. Dan seolah-olah ada satu yang Allah gimana ya? Tidak begitu ditonjolkan gitu loh. Ternyata jauh dari perbuatan syirik. Oh, bukan. Salah. Juga kan kayak kita di sini kan ada hubungannya. Bukan. Orang yang jujur. Tuh. Masya Allah terjawab. Kenapa Al-Mahdi begini? Tapi jujurnya ekstrim. Kaget saya. Masya Allah. Ini terjawab. Saya itu dulu ketika ketemu Muhammad Qasim. Loh. Ini mau nggak sholat cuek aja. Loh. Kok nggak pura-pura lah ada kita. Kalau lagi futur. Ya sudah. Pura-pura sholat tuh. Dan ini membantah pernyataan Dr. Ali Zulkifli Ali, ya kan? Nah sementara si Fulan yang Muhammad Qasim, maaf nih, akhlaknya dia betul-betul awam. Apanya? Akhlaknya betul-betul awam.
Sholatnya juga sering nggak karu-karuan, kadang sholat kadang enggak, si Muhammad Qasim. Di videonya, apaan Qasim itu berantakan orangnya. Katanya futur, katanya sholat juga kadang-kadang. Nah, Ustadz jawab ini. Jadi teman-teman yang sekarang bersandar kepada tidak percaya dengan Qasim, karena dia orang futur, orang yang kadang-kadang melalaikan kewajiban, orang yang masih kadang-kadang kekanak-kanakan, orang yang ya orang umum biasa, bukan orang alim, bukan orang soleh, ternyata beda pandang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar, dalam sebuah hadis jelas banget, orang yang paling benar mimpinya adalah orang jujur, bukan orang soleh. Jadi di mata Allah itu rupanya jujur itu menjadi nomor satu. Dan terasa oleh saya saat ini, saya mikir kenapa saya jarang mimpi ya. Kenapa cuma mimpi yang jelas itu sepertinya Mbak itu hanya sekali ketemu Muhammad Qasim dalam semalam 4 kali pertemuan dengan Muhammad Qasim. Itu saja. Saya akhirnya mengakui diri bahwa saya orang yang sulit jujur. Saya yang duduk di sini mungkin yang paling tidak jujur. Walaupun ketidakjujuran saya demi berlangsungnya perjuangan. Nah, inilah satu contoh terjawab. Semua terjawab. Dengan membaca ini, kita akhirnya bisa menjawab. Kenapa Al-Mahdi itu orang yang jujur ekstrimnya? Kalau saya nih sebagai dituduh, ditunjuk hidung sebagai Al-Mahdi, misalnya, kalau ada orang datang, saya hari ini malas, lagi malas sholat tuh, karena mungkin bingung, capek kan, tiap hari dikasih mimpi sama Allah, gitu ya, capek. Kadang-kadang bangun-bangun tidur lagi bangun, mungkin lelah, gitu. Saya akhirnya malas deh, sholat subuh, nggak ke musola misalnya, kadang-kadang kelewat. Tapi kalau saya mungkin ya kalau jadi Al-Mahdi, saya pura-pura aja sholat ke masjid, karena nggak enak juga kan. Yang tadinya nggak ada niat, ya kan, ke musola, akhirnya ke musola. Bukan karena Allah, jadi terpaksa. Artinya termasuk syirik. Tuh, Al-Mahdi orang yang benar-benar mentaati jauh syirik, walaupun itu syirik hati. Karena dia tahu ketika hanya pura-pura untuk supaya tamu, menyenangkan tamu, untuk tidak curiga dan sebagainya, maka saya jadi pura-pura sholat karena dia. Jatuhnya apa? Syirik itu. Masya Allah, benar banget. Luar biasa Allah. Rahasia balik itu ya. Jadi Allah ingin membuktikan kepada kita yang utama adalah jujur. Dan saya mencoba untuk mulai jujur ya. Tapi susah gitu. Udah susah tuh. Pengambil keputusannya susah. Jujur itu. Selalu saja menghitung banyak hal. Ini kalau begini, gimana ya? Kalau begini risikonya ini. Jadi saya selalu berhitung antara manfaat dan mudaratnya. Gitu. Kepercayaan orang kepada kita dan sebagainya. Itu yang selalu jaga. Jadi saya lebih seolah-olah dalam hidup ini lebih mementingkan kepercayaan orang untuk bisa sama-sama bersatu. Dan memperkecil untuk fitnah. Soal kalau tiba-tiba saya minta budgetin, oke, bikin saung berapa, masih dihitung, sekian Kang, udah sampaikan sekian. Nah, tiba-tiba ngomong lagi, aduh kurang nih ternyata, minus 3 juta, minus 5 juta, minus sekian, karena setiap saung kan beda jarak, macam, kadang-kadang Mas Dedi lupa, nggak memperhitungkan itu semua. Jadi sering Mas Dedi, Kang ternyata habis segini, ya sudah, nggak apa-apa, udah. Nggak enak lah ngomong lagi kan, nah begitu. Jadi saya terjawab juga kepada saya, kenapa saya juga bukan orang yang dikasih mimpi sama Allah, tapi orang lain yang memimpikan saya begitu banyak, ya. Sehingga disinilah kebenaran dari 2 kitab ini yang mewakili, ya. Luar biasa. Insya Allah pada pagi ini satu tema yang membuka rahasia besar yang selama ini selalu saya gundah gitu. Ya Allah, kenapa kok Al-Mahdi itu begini, ya? Kenapa tidak seperti yang dibayangkan oleh para ustadz ahli zaman?
Al-Mahdi itu soleh, alim, bawa tasbih terus kan, ngomong sama kita zikir terus, begini kita. Iya harusnya begitu, kita berpikir begitu kan selama ini. Iya pakai begini terus, wangi, waduh begini terus, nggak lepas dari tasbih. Pikiran kita begitu, brandingnya ke arah situ, alim, ya, mulutnya komat kami terus, zikir ya, penuh dengan zikir, lidahnya zikir, begitu. Dan ternyata mohon maaf, ustaz-ustaz akhir zaman, Anda keliru, ya. Ini ada hubungan. Mohon pikirkan semua rekan-rekan sekalian. Maka saya yang belum bisa jujur ya terhadap ini semua. Kalau saya jujur tuh poligami aja saya jujur. Iya betul. Saya setiap kali mau nikah lagi itu saya ngomong, saya mau nikah lagi. Nah, tapi giliran duitnya nggak jujur. Aduh, gimana Ustaz nih? Saya susah jujur nih Ustaz. Aduh, susah jujur nih. Padahal Allah tarkan nih, yang jujur tuh orang yang paling cepat bagi kilat. Aduh, saya udah ngerasa, waduh, nggak bisa saya ini kilat. Ya minimal saya nunggang kuda lah, pak depak. Tapi selamat juga itu, Masya Allah. Saya membaca ini bergetar juga, ya Allah, ya Tuhan kami, benar-benar luar biasa. Jadi Mas Musa, yang teman-teman yang ingin cita-cita syahid, nah sudah lumayan lah pakai kuda kan. Jadi bisa ngelihat lama, bisa ngelihat neraka jangan. aduh, gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kepada teman-teman yang sudah berhaji, ya jangan bangga dengan haji. Kalau bisa dulu hajinya itu banyak foto-foto ria, kirim apalagi pakai profil ya, apalagi ditaruh di rumah-rumah. Udahlah, ulang hajinya, ya, ulang hajinya. Dah, nggak usah ada yang tahu, berangkat aja berdua sama istri ya. Dah, nggak usah ada yang tahu, cukup hanya Allah yang tahu. Insya Allah haji mabrur ya. Baik, jadi pesan yang penting ini mohon kepada semua yang disebut dengan ulama tanda kutip, karena saya sudah percaya bahwa sekarang nggak ada ulama, nggak ada ilmu lagi, udah diangkat. Namun mereka kan masih menamakan ulama, maka kepada mereka saya sarankan untuk berpikir ulang. Siapa sesungguhnya orang yang Allah paling cintai dalam kehidupan nanti di akhirat hitungannya, yaitu orang yang jujur. Demikian saya kira atas yang bisa saya sampaikan. Ada yang lagi? Waduh, apa gitu? Kalau dia Mahdi yang benar, musuh tidak akan tinggal diam. Anda keliru besar. Bacalah sejarah para nabi, para rasul, ya. Dan Anda bisa melecehkan Allah. Allah kalau tidak bisa melindungi seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi utusan Allah, itu bukan Allah. Itu dukun namanya. Jadi kalau Anda tidak yakin bahwa sekarang ini Al-Mahdi sudah disiarkan, pasti dibunuh Yahudi, mohon maaf, Anda sudah merendahkan Allah. Ustadz-ustadz akhir zaman semuanya sudah merendahkan Allah. Zulkifli Ali ngomong yang sama. Siapa lagi? Hasim. Siapa? Dokter Buya Arazi ngomong yang sama. Kemudian siapa lagi? Ihsan Tanjung ngomong yang sama. Semua ngomong yang sama. Maka mohon maaf, Anda semua sudah melecehkan Allah. Baca dong sejarah. Aduh, saya juga kadang-kadang mendengar ustaz begitu suka malu gitu. Nabi saja juga dikejar-kejar, tapi Allah lindungi. Masuk ke gua dan semuanya. Ada kisah-kisah bagaimana Allah menyelamatkan itu. Nabi kan sudah tahu, pendeta-pendeta Yahudi kan sudah mengenal ini Nabi. Oke, jadi tolong pertanyaan ini, kalau Anda memang berpikir agak cerdas, seharusnya yang nanya pertanyaan ini ya minta maaf lah ya. Karena selama ini mungkin Anda merendahkan Allah. Merendahkan Allah. Istighfar ya. Karena ketika Anda mengatakan masa Al-Mahdi digadang-gadang, masa Al-Mahdi diberitakan. Mohon maaf, semua utusan Allah sudah disampaikan, diberitakan sebelumnya. Dan dikenali
oleh sebagian masyarakat sana, ya. Namun tentu Allah selamatkan. Jadi Allah Maha Perkasa, Maha Pelindung. Kenapa disiarkan dari sekarang? Untuk dikenali. Sangatlah tidak masuk akal menurut saya, termasuk Bahlul yang mengatakan Al-Mahdi muncul tiba-tiba di tengah-tengah 5 juta orang jamaah. Bagaimana mungkin dikenali? Dan itu gambling. Kita umatnya nggak bisa menilai, tiba-tiba yakin aja bagaimana. Padahal Imam Mahdi yang dibaiat di Makkah itu sudah sering. Ya, ini catatan tolong. Ini penting banget. Tetapi karena kita tahu bahwa ulama sekarang sedang, apa kata Mubashir Muhammad Qasim? Buta, tuli, budak, bisu, sedang tersihir dajjal, sehingga yang logika gampang saja tertutup hati mereka. Dan tidak ada hadisnya mengatakan Al-Mahdi dibayat mendadak. Sudah jawab. Silakan nonton video saya sebelumnya. Penjelasannya begitu detail sekali. Dan itu membantah. Maka saya katakan waktu itu, sesungguhnya ustadz-ustadz yang berpendapat ini sudah rungkat sebetulnya. Tetapi itulah, karena profesi ustadz sekarang adalah jadi penghasilan, maka Zulkifli Ali saja sudah saya hitung 11 kali kesalahan fatal, tetap saja pede ceramah ke sana sini. Kenapa? Karena penghasilannya dari situ. Demikian juga ustaz yang lain, saya tahu persis. Karena dulu saya bekas mustad juga dulu, ya. Sering diundang sana sini waktu di Arimatia dulu. Dan memang meninggalkan profesi, akhirnya menikmati. Kenapa? Karena ya saya termasuk yang dulu dikenal lah, ya. Ketika belum ada YouTube dan sebagainya. Ya, jadi banyak uang lah, ya, untuk kehidupan sehari-hari. Baik, saya kira itu jawaban dari saya, karena ini sudah ditanyakan berkali-kali, maka saya jawab demikian. Ya, dan itu saya keras. Kalau ada seseorang yang menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Mahdi, saya keras. Bahkan saya sudah nunjuk hidung banyak orang, dan saya benar-benar keras. Kenapa? Karena saya ingin mencerminkan Allah. Bahwa Allah saat ini sedang marah, menurunkan azabnya. Sesuai dengan petunjuk dari Mubasyirat yang diterima oleh banyak orang.